tanya ke sana nggak apa-apa. Polisi buka ini nggak apa-apa. Jadi selalu ulang aja. Buka aja. Nggak ada lihat. Iya, ibu-ibu pinggir sini ya. Iya, Kasih uang. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Saya ingin tanya kepada Ibu Iriana selaku Ibu Negara. Anda malu nggak? Ibu Iriana, Anda malu nggak suami Anda dibully satu rakyat Indonesia? Anda nggak tahu malu? Anda perempuan dajjal, tahu nggak? Wankawan TV1. Hari ini adalah terakhir kita aksi di dalam masa kekuasaan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Dalam 2 hari Jokowi itu sudah mulai pencitraan lagi dengan memakai bahasa media, memasang ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Sekarang kita tanya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selain hanya memiskinkan kita saja. Jadi kita jangan pernah kita kalah lagi oleh bahasa. Selama 10 tahun kita sudah dipecah belah oleh bahasa. Sekarang adalah waktunya kita melawan. Kita akan cari banner-banner itu dan kita akan tempel terhadap dosa-dosanya Jokowi. Jadi kita akan lihat setelah aksi ini kita akan cari poster-poster terima kasih Jokowi dan di situ kita akan memasang poster dosa-dosanya Jokowi. Terima kasih. Halo. Pinggir Pak. Kalau Bapak tidak pinggir, kita akan maju. Pak Sutasman, mana Pak Sutasman? Bapak Sutasman, mungkinkan seluruh bangsa Indonesia bisa melihat banner-banner tersebut. Silakan berjajar rapi, jangan tumpang tindih. Bentuk suatu ruangan untuk ada orator berbicara. Silakan. Ibu silakan masuk Ibu. Ke sini Ibu. Ayo. Ibu silakan masuk ke sini. Ntar biar petugasnya di dalam sana. Saya kira nggak Ibunya masuk dulu. Mereka juga tidak punya jalanan. Saya yakin mereka bisa tertipu. Di sana bisa. Ininya dihilangin, ininya dihilangin. Ini kan sudah nggak mengganggu, kok nggak masalah. Ayo. Ibunya masuk ke dalam. Kenapa ada banyak begitu? Edukasi masyarakat. Biar masyarakat melihat tulisan-tulisan ini Pak ya. Kalau nggak apa gunanya? Itu dibeli dengan uang kami sendiri, ini bukan uang korupsi. Yang tegas Bu, yang kelihatan Bu. Kalau perlu ini ya. Biar bisa dibaca dan bisa dilihat ya. Baik, Mbak Nur, acara saya serahkan kepada Nur Wulandari. Teman-teman, biar kita bisa sama-sama ya. Bagaimana kalau kita jangan sampai ke dalam, tetapi kita akan memandang ke kiri dan ke kanan. Tapi dengan catatan polisi tidak boleh ada di depan kita. Pak Sutasman. Ya. Ini ya Pak ya. Bapak mana? Ibunya masuk dulu, ibunya masuk dulu. Loh, Bapak, Kita di situ masuk dulu. sebetulnya gimana? Kita itu disuruh masuk sampai kita kan sana loh Pak. Apa? Pak, yang penting kita kan tidak menutupi jalan, tapi kita mau manjang, ya kan? Ya enggak juga, begituan di sini. Iya. Ya enggak, itu mengganggu. Orang yang mau lewat di sini terganggu. Nggak mengganggu Pak. Jadi silakan ke dalam dulu dan saya atur. Nggak bisa. Dia lembur. Polisi hanya mengayomi, tidak mengatur, Pak. Apa Bu? Polisi hanya mengayomi, tapi tidak mengatur. Dalam hal ini saya mengatur. Ya kami jamin begini Pak. Saya di pinggir saja. Dalam hal
ada di sini harus masuk melalui. Pak, tidak di tengah jalan ya, biarkan di pinggir bagus rapi, tulisan bisa dilihat oleh bangsa Indonesia. Tinggal 2 hari loh Pak, bangsa ini perlu pembelajaran, kasihlah kebahagiaan ya, nggak ada masalah kok. Ini udah di pinggir, mau kemana lagi Pak? Bapak mau pulang, kita Ini mau kan bicara. jalan, coba di sana Nggak itu. masalah, silakan. Yang penting rapi, saudara-saudaraku sekalian. Ayo, silakan di bawah, Rapi, ayo. Ya, silakan, nggak apa-apa, rapi aja, rapi. Yang penting rapi. Jangan dorong, Pak, jangan dorong ya. Saya rakyat, Pak. Jangan dorong, saya nggak suka. Jangan dorong, jangan bikin kami trauma ya Pak ya. Jangan bikin kami trauma. Apa? Tolong jangan buka aja. Ini suara pembicara. Jangan Anda larang-larang. Masih ingat gak? Pasal 5 Undang-Undang Dasar ya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 kami berhak bicara secara bebas. 2. Kami dilindungi secara hukum. Kalian tidak nggak apa-apa. Polisi buka ini nggak apa-apa. Jadi selalu ulang aja. Buka aja. Ini nggak ada yang lihat. Ayo. Iya, ibu-ibu pinggir sini ya. Kasih uang. Iya, Kasih uang. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Sekarang di sini. Bapak jangan seperti itu Pak. Tugas Bapak itu ya menemani menjembatani para orator ini ya, para aksi ini, bukan membatasi. Kalau Bapak masih mau diajar ya jangan yang seperti itu. Silakan yang benar. Ayo. Jangan seperti itu Pak. Biasa aja. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah. Anda nggak usah tutupi. Semua bangsa Indonesia sudah tahu kondisi nyatanya. Siapa yang nyuruh kayak begini? Ya? Saya mau tanya siapa? Nanti dengerin ya, kalau kalian tidak kooperatif dengan bangsa ini, ya setelah Prabowo berkuasa, kami minta kepolisian berada di bawah ya Kementerian Dalam Negeri supaya jangan digunakan sebagai alat pukul oleh bangsa ini. Ya ini udah keterlaluan. Setiap kali demo kayak begini terus nih. Silakan Mbak Bruno. Ibu-ibu juga harus paham. Ayo Lurus. Paham ya, biar sama-sama lanjut. Nah, ke sini. Sini. Mak, dalam. Sini. Polisinya juga mundur. Kami tidak mau berkata. Kalau kami berkata, sudah Bapak menang. Jangan bicara seperti itu, Pak. Saya meminta kepada bapak-bapak Kebebasan bicara. saya mau tertib, tapi bapak ibu juga harus tertib. Jangan hanya melarang rakyat yang hari ini di tempat ini menyuarakan aspirasi kami. Tapi kalau bapak sendiri juga tidak pernah memberikan ruang bagaimana kami akan tertib. Seharusnya bapak polisi harus tertib. Biarlah kawan-kawan kami berdiri di sepanjang jalan ini. Kalau ini sepakat, mari kita sepakati agar bapak polisi juga tahu tupoksinya. Karena situasi dan kondisi hari ini, ibu dan bapak polisi ini selalu merangsek ke depan, tapi tidak pernah memberikan kami tempat. Terus kami harus berbuat apa? Kami ini berjuang bukan hanya untuk kami, tapi untuk bapak ibu semua. Untuk keluarganya. Mungkin hari ini bapak ibu menjabat, tapi saudara-saudara kalian juga seperti saya. Ingat itu. Kondisi hari ini kalian memprotok, saya tidak akan takut. Kenapa? Kami juga dilindungi undang-undang. Anda ini tahu peraturan ini. Kalau Anda mau tertib, kami juga tertib. Tapi ini tidak ada kalian memberikan contoh terbaik pada rakyat. Ini adalah mak-mak yang sudah tua renta. Kalian harus paham, khususnya kaum perempuan. Kalian akan seperti saya nantinya. Kami berjuang untuk anak cucu, bukan untuk saya. Pak Beno, Ayo, tolong Pak ya. Ayo ingin kasih ruang, itu lebih baik. tolong berikan ruang. Ada kompromi lah Pak. Kasih Tolong ruang berikan kami ruang. sendiri. Kami kalau ngasih itu tabrak kami nanti. Yang kasih
kasih ruang, ya. Terutama Ibu Palwan nih harus banyak pengertian kepada bangsa Indonesia ini. Kalau kalian terus berada di sisi rezim, kami akan minta nanti supaya kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, supaya tidak dijadikan sebagai alat pukul. Bela untuk menang. Bu, naik bu. Ayo semua mundur. Kalau naik Harus baik-baik ngomongnya ya. Kalau keras-keras ya berantem yang ada ya. kita tunjukkan Kan saudara kita semua. Iya kan? Nggak macam-macam cuma nuntut Gibran seperti dari lantik. Kan itu mama itu tujuannya. Betul nggak Bang? Bapak polisi yang nggak konsisten. Ini yang kita harusnya. Siapa yang harus kita buat contoh? Kalau semua juga tidak mau tertib. Yang membuat macet adalah polisi sendiri, bukan kaum perempuan. Bukan ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada rakyat Cina dan menghapuskan pekerjaan-pekerjaan kita hingga banyak pabrik-pabrik tutup, rakyat kita kehilangan pekerjaan. Terima kasih buat Pak Jokowi sudah memberikan tanah-tanah kita seluas-luasnya buat para Cina-Cina bajingan, sehingga tanah rakyat yang disita, sehingga tanah rakyat yang diambil. Itulah jasanya Jokowi buat Cina, bukan buat rakyat. Kami di sini mengatakan progres. Kami tidak akan tinggal diam. Tanah rakyat yang dicuri, tanah rakyat yang diambil, tanah rakyat yang diambil itu biar dan harus dihukum. Kembalikan. Paling keren, paling bagus, selalu minta dipuji dan tidak mempunyai empati. Yang bahayanya, ciri-ciri itu ada dalam diri Joko Widodo. Contohnya seluruh Jakarta dan Indonesia hari ini ya diperintahkan untuk mengangkat baliho-baliho bertuliskan terima kasih Jokowi, Jokowi guru bangsa dan segala macam. Padahal apakah demikian keadaannya? Belum lagi uang yang dikeluarkan untuk membuat baliho-baliho tersebut, sementara rakyat kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, kelaparan bahkan kemiskinan. Nah, oleh karena itu yang paling mengerikan saudara-saudaraku sekalian, penyakit NPD ini ya Bang Juju, penyakit NPD ini ternyata tidak bisa sembuh ya, dan penyakit ini diturunkan kepada keturunannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, dan ciri-ciri itu ada pada anaknya tersebut ya. Saya kira ini yang mau saya sampaikan. Semoga mata negara ini masih terbuka, hati masih waras, dan kita berharap masih 2 hari lagi bahwa Fufu Papa tidak akan pernah dilantik. Jauh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu suka nggak dengan tas-tas branded? Nah, ini anaknya Pak Jokowi, menantunya selalu belanja dengan tas-tas branded yang mahal-mahal. Nggak tahu diri. Rakyat lagi susah, beli beras juga susah. Saya ingin tanya kepada Ibu Iriana selaku ibu negara, Anda malu nggak? Ibu Iriana, Anda malu nggak suami Anda dibully satu rakyat Indonesia? Anda nggak tahu malu? Anda perempuan dajal, enggak? Perempuan itu lagi susah belanja di pasar, beli beras mahal, tapi Anda senang-senang. Perempuan yang dipakai sepenjara pribadi. Kami berusaha sebagai kelompok berjalan melalui negara ini sedang tidak ada baik-baik saja masih. Kau kali ada perempuan dajal mau apa? Flexing dulu ya. Tiba-tiba suami Anda mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Kapasitasnya apa? Pendidikannya
Memamerkan yang harganya bisa untuk makan 3 keluarga. Close selesai karena udah mau maghrib, tapi perjuangan kami tidak akan pernah berhenti sampai Jokowi dibui. Jokin. Nomor 1 Gibran. Jangan lupa jalan kepiting. Kami tidak sudi punya wakil presiden sakit mental. Gibran itu tidak layak jadi wakil presiden, dia layaknya di rumah sakit jiwa. Kenapa? Betul. Pokoknya semua rakyat Indonesia tidak setuju dengan Gibran menjadi wakil presiden. Turunkan, gagalkan, jangan sampai jadi. Jangan sampai dilatih. Fufu Fafa sudah terbukti dia yang punya. Ya amat. Pokoknya intinya setelah Jokowi lengser, Jokowi tetap ingin sebetulnya menduduki menjadi presiden, makanya anaknya dimajukan sebagai wakil presiden. Tapi kita semua sebagai rakyat Indonesia tidak setuju. Setelah lengser, bapaknya Jokowi harus diadili segera. One K1 TV1